Setelah melewati masa sulit penuh kekecewaan dan pengkhianatan, Ning bereinkarnasi menjadi sosok overpower dengan kekuatan pedang dewanya dan naik sebagai dewa abadi terkuat yang pernah ada. Cerita bermula pada seorang pemuda bernama Ning yang masih berusia 18 tahun. Ia merupakan budak kantoran, namun ia masih bermimpi nantinya akan menjadi orang besar. Hingga suatu ketika, berita buruk menghancurkan semua mimpinya saat sang pacar yang telah 5 tahun bersama mencampakannya melalui telepon. Saat itulah Ning mengetahui bahwa dia telah berselingkuh dengan pria kaya. Hari itu adalah hari terburuk baginya. Bahkan ia hampir tak punya uang lagi akibat membeli semua hadiah mahal untuk mantan pacarnya. Parahnya lagi, dia juga harus bekerja paruh waktu di warnet untuk membayar tagihan sewa ayahnya dan kuliahnya. Dia berjalan di sepanjang jalan mencoba melupakan kesedihannya. Tiba-tiba mata Ning tercengang saat dia melihat seorang gadis kecil hampir ditabrak truk. Tubuhnya langsung bereaksi dan dia terjun ke depan untuk menyelamatkannya. Tetapi itu harus dibayar mahal dengan mengorbankan tubuhnya, dan ia terlambat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu ia terbangun di tempat yang aneh tanpa tahu apa yang terjadi, hingga ia bertemu dewa kehidupan dan kematian. Tapi katanya, Ning tidak seharusnya mati hari ini. Dia seharusnya hidup sampai dia berusia 98 tahun. Maka dari itu sang dewa terkejut ketika melihat Ning mati. Tetapi Ning mulai menyalahkannya karena ia jugalah yang membiarkannya mati. Jadi Ning meminta untuk dihidupkan kembali. Namun sang dewa mengatakan ia tak bisa melakukan itu. Tetapi dia memberinya kesempatan untuk berinkarnasi di dunia lain. Lantas ia menginginkan kehidupan yang nyaman. Itulah sebabnya ia meminta kepada dewa untuk dilahirkan kembali sebagai seseorang yang bisa malas-malasan dan hampir tanpa ada tanggung jawab. Jadi bayangkan betapa terkejutnya sang dewa ketika dia menerima jawabannya, yang pada akhirnya Ning akan berinkarnasi sebagai seorang pangeran. Ning terbangun di dunia baru dan dengan wajah mesumnya. Dia menyadari bahwa dia telah berinkarnasi sebagai pewaris klan yang terkuat. 15 tahun telah berlalu dan Ning tumbuh seperti yang kalian harapkan, yaitu seorang bangsawan yang sombong dan pemalas. Dia dibantu oleh 2 pelayan bernama Chun Chao dan Qiu. Dia tumbuh seperti mimpinya tanpa melakukan apa-apa, meskipun ia berbakat dalam seni bela diri. Nah, saat ia tidur siang sepanjang hari, tiba-tiba ayahnya datang untuk memeriksanya. Dia segera bangun dan berpura-pura bahwa dia sedang berlatih. Namun ayahnya tak mempercayainya. Dia seorang ahli bela diri jenius, tapi dia terlalu sombong dan tak menghargai kerja keras. Jadi dia perlu memastikan Ning menjadi pemimpin masa depan yang layak untuk klan, dan akan mengizinkannya berlatih di luar jika ia berhasil mengalahkan binatang iblis terlebih dahulu. Ning melihat binatang itu dengan heran, karena ia berbadan kecil dan kurus. Jadi tak ada yang perlu dia takuti. Tetapi ketika sang raja melepaskan belenggunya, semuanya berubah. Binatang itu tiba-tiba tumbuh menjadi ular yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang pernah Ning lihat sebelumnya. Ning sontak kaget dan sempoyongan. Kini keberaniannya mulai goyah. Dengan keberanian dan kekuatan di dalam hatinya, dia maju ke depan, siap untuk menyelesaikan misinya. Dia berlari dan melompat mengayunkan pedangnya. Tetapi ekor monster itu terlalu kuat. Ia terus dipukul mundur. Tak peduli seberapa keras dia mencoba. Ia berhenti menyerang lalu mengawasi dan menunggu dengan jantung yang berdebar kencang. Hingga dia akhirnya yakin apa yang harus ia lakukan. Ning kemudian menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Tetapi ketika pedangnya bersentuhan dengan kulit keras binatang itu, pedang itu terpental dan Ning jatuh ke tanah lagi. Ning bertekad untuk tidak menyerah. Lantas ia menutup matanya, lalu memanggil Crimson Aura dalam dirinya. Tiba-tiba ia merasakan aliran kekuatan melalui nadinya, dan dia merasa lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengumpulkan kembali keberanian dan energinya, dan dengan satu gerakan cepat ia menebas tenggorokan binatang tersebut.
Ayahnya menyerahkan pedang giok untuk menghabisi binatang tersebut. Pedang itu bukan hanya senjata biasa, itu adalah pedang ajaib dan hanya bekerja jika darah Ning mengalir melalui itu. Pedang itu mulai bersinar dan menyerap kekuatannya. Ia merasakan pedang menjadi hidup di tangannya. Ia melompat di udara dan dengan satu serangan terakhir, monster itu pun dibunuh. Namun, ibu dari monster tersebut sekarang ingin membalas dendam pada Ning dan langsung menyerang. Ia mencoba untuk melarikan diri dari arena saat monster itu menyerangnya. Ning kemudian melakukan teknik khusus untuk mengalahkannya, tetapi monster itu menghindari serangannya, membuatnya kehilangan lengannya. Dia berdiri lagi dan menggunakan teknik sihir untuk menumbuhkan kembali lengannya. Ia akan diserang lagi, tetapi untungnya sang ayah menyelamatkannya dan memaksa monster itu untuk mundur. Ning bertemu kembali dengan ibunya. Ning mengatakan kepadanya bahwa monster itu tak salah, karena Ning sendirilah yang membunuh putranya terlebih dahulu. Namun sang ibu berpikir bahwa Ning lemah dalam emosionalnya, yang akan menjadi beban begitu dia menjadi raja. Ayahnya kemudian kembali dan mengizinkan Ning untuk berlatih di luar. Ning bahagia mendengarnya, dan tanpa pikir panjang dia bergegas keluar. Ning menjelajahi hutan sementara Bai dan Qiuye menemaninya, hingga dia berhenti di tepi danau, di mana ia melihat sarang burung di atas pohon. Ia mencoba mencuri beberapa telur, tetapi ia terkejut melihat ular Azure Sky di depannya. Ia jatuh dari pohon dan melihat seorang gadis menertawakannya dan mengatakan padanya bahwa ia tak akan tertawa ketika ular jelek itu menyerangnya. Tetapi gadis itu marah dan berubah menjadi ular yang dia temui sebelumnya. Ning bertarung dengan ular itu sambil berusaha untuk tak menyakitinya. Namun gadis ular itu tak menunjukkan belas kasihan kepadanya dan akhirnya mematahkan tulang rusuk Ning. Ia menggunakan teknik untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memutuskan untuk serius melawan ular itu. Pertempuran tak ada habisnya sampai dia terjebak dalam jebakan. Ning menyuruhnya untuk berlari, tetapi ia juga masih terjebak. Ning menerobos jebakan itu dan menghadapi musuh yang telah berubah menjadi monster. Dia menoleh dan melihat Zan, seorang penjahat yang dikenal sebagai perbuatan jahatnya. Gadis ular lalu menyuruhnya untuk lari, karena ia tak punya kesempatan untuk melawannya. Ning mengawasi dari jauh saat mereka menyiksa gadis ular untuk mengambil kekuatannya. Ning hendak menyerang mereka, tetapi Bai tampaknya menghentikan niatnya itu dan memberitahunya bahwa ini adalah bagian dari pelatihannya. Ning membutuhkan waktu untuk bertapa dan melihat pepohonan tertiup angin. Sebaliknya, bunga teratai tetap stabil dengan tenangnya. Ia pun tersadar dan menutup matanya, yang akhirnya ia berhasil membangkitkan kekuatan bunga teratai, yaitu teknik menciptakan api dan air untuk menebas objek apapun itu. Zan menyerangnya dengan melemparkan batang pohon ke arahnya, namun dengan mudah Ning menghancurkannya. Zan mengolok-olok dengan sombongnya dan mengungkapkan keinginannya untuk memusnahkan klannya. Di sisi lain, Ning berhasil memaksimalkan kekuatan elemen. Monster yang menemani Zan menyerangnya, namun Ning dengan cepat mengkonternya dengan menghancurkannya berkeping-keping. Zan ketakutan dan berlutut di hadapannya, memintanya untuk mengampuni nyawanya. Ia bahkan memohon untuk menjadi murid Ning. Namun Ning menolak karena ia tak setuju untuk menggunakan teman-temannya sebagai korban. Ia memanggil kekuatannya lalu memusnahkannya. Gadis ular berterima kasih kepada Ning karena telah menyelamatkannya. Sebagai gantinya, ia bisa meminta apapun darinya. Percakapan mereka dipotong oleh Qiuye yang mengingatkan mereka tentang desa terdekat yang terbakar. Ning tak percaya kehancuran ini disebabkan oleh ular iblis. Teringat ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa emosinya adalah kelemahannya, dan ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud ibunya, bahwa kebaikannya lah yang akan menyebabkan orang menderita. Bahkan ia bisa mungkin kehilangan orang yang dicintainya. Ia ingin melawan ular itu, tetapi Bai mengatakan kepadanya bahwa ia masih terlalu lemah. Ia perlu berlatih selama 3 tahun untuk bisa mengatasinya. Tetapi Ning tak sabar untuk menunggu dan berlatih selama itu. Jadi ia membutuhkan cara untuk mengalahkannya.
Bai menawarkan dirinya untuk melawan ular iblis untuknya. Tetapi Ning menolak, karena ialah yang menciptakan keinginan iblis untuk membalas dendam, dan Ninglah yang bertanggung jawab untuk mengakhirinya. Gadis ular mengatakan kepadanya bahwa ia tahu bagaimana membuatnya lebih kuat dalam waktu singkat. Ia menceritakan tentang Master Shuiha yang akan memberi warisannya jika Ning melewati 3 tes. Terlepas bahaya yang mungkin ia hadapi, Ning memutuskan untuk pergi. Gadis ular ingin menemaninya, tetapi Ning harus pergi sendirian. Ia membaca tanda di pintu masuk gua yang mengatakan ia akan diberi hadiah apapun yang ia inginkan. Di dalam ia bertemu dengan penjaga lapis baja yang memperingatkan dia untuk kembali jika ia tak ingin mati. Meskipun mendapat ancaman, Ning tak bisa kembali. Dia harus menjadi kuat dan menyelesaikan masalahnya. Penjaga itu berkembang biak menjadi tentara yang tak terhitung jumlahnya. Ning tak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan mereka. Ia mengayunkan pedangnya berkali-kali, tetapi mereka tampaknya tak mati. Bahkan jika mereka diiris menjadi potong-potongan kecil, para prajurit itu kembali lagi muncul. Ning menyadari bahwa 81 tentara sebagai satu kesatuan. Ya artinya ketika seseorang menderita kerusakan, yang lain akan merasakannya juga. Jadi ia harus melenyapkan mereka terus-menerus sampai energi pengendali sihir akan terkuras. Ia bertarung selama 3 hari berturut-turut tanpa istirahat. Sampai akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka. Ia berbaring di tanah mencoba memulihkan nafasnya. Ia telah lelah, tapi ia tak bisa berhenti sampai di situ. Ning harus maju dan menyelesaikan tes yang tersisa. Ia bermeditasi sebentar untuk memulihkan energinya. Tetapi seekor monyet buas tiba-tiba muncul di depannya. Binatang itu menyuruhnya untuk melewatkan tes ketiga, karena pacar dari sang monyet memutusinya, dan ia menganggap hidup sudah tak layak lagi. Sang monyet memperingatkan Ning agar tak menahan diri lagi, karena dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Binatang itu langsung menampar Ning. Ning kemudian memanggil 2 pedang dan membangkitkan bunga teratai. Namun sang monyet tak bergeming, dan dengan mudah mengcounternya. Ning mencoba melawan lagi hingga menyebabkan ledakan di area tersebut. Tetapi sang monyet bahkan tak tergores. Namun tiba-tiba sang monyet mulai menangis, mendesaknya untuk bekerja lebih keras, dan melukainya walau sedikit saja. Melihat itu, Ning terkejut dengan reaksi penguji yang terus menangis kesepian. Karena telah sendirian selama ribuan tahun, Ning pun mengakali emosi binatang itu dan menggunakan cakarnya untuk melukai dadanya sendiri. Ia tak lebih kuat, tapi ia pintar. Ning bahkan tak menggunakan kekuatan untuk mengalahkan binatang itu. Sang monyet lalu menerima kekalahannya dan memanggilnya tuan sebelum menghilang. Ning terus berjalan di tempat itu dan berakhir di ruangan ungu yang sempurna untuk meditasi. Ketika dia hendak memulai, ia melihat seekor kerbau raksasa yang memperkenalkan dirinya sebagai roh ajaib Shuiha. Kerbau itu memberi selamat kepadanya karena telah lulus ujian, menjadikannya master kelima dari tempat itu. Ketika kerbau itu hendak pergi, Ning mengeluh karena hanya mendapatkan medali setelah menjalani tes yang sangat rumit. Tetapi kerbau itu mengatakan ia tak bisa berbuat banyak, karena dia hanya seorang pemandu roh, dan master sebelumnya lah yang bisa mengajarinya. Namun kini ia telah pergi. Beruntung sang kerbau itu mengajarinya teknik formasi 1000 pedang kecil, di mana ia bisa mengendalikan banyak senjata untuk menimbulkan kerusakan pada lawan-lawannya. Bahkan Ning dapat menguncangkan langit dan bumi jika berhasil menguasai teknik baru ini. Setelah sebulan penuh berlatih, Ning menuju ke dasar danau untuk melawan ular iblis itu. Auranya menjadi begitu kuat, bahkan air pun sampai terbuka. Monster itu meludahi api ke arahnya. Tetapi ia dengan cepat menggunakan pedangnya untuk mengcounternya. Ning berenang ke permukaan dan sang iblis mengikutinya dengan marah. Nah, saat terbang tinggi, Ning dengan cepat melukai tubuh iblis dengan kekuatan barunya. Ular iblis itu mencoba melarikan diri, tetapi Ning menyudutkannya. Ia memanggil kekuatan 1000 pedang dan mengiris setengah kepala iblis tersebut. Singkat cerita, Ning kembali ke rumah dan menjadi marah ketika mengetahui bahwa klan Sulong sedang berperang melawan mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah Tong Yu, sedangkan Suli adalah dalangnya. Tong Yu berhasil membunuh sebagian besar klan dari Ning dalam perang sebelumnya.
dengan bantuan Sully yang meningkatkan kekuatan pertempurannya. Jadi mereka harus menyingkirkan Sully terlebih dahulu untuk mengalahkan Tong Yu. Tetapi itu sangat tak mungkin, karena ia mungkin telah mengunci dirinya sendiri. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah menggunakan 5 orang untuk melepaskan segel naga dari rantai langit. Ning pergi ke klan Sulong untuk memberitahu mereka tentang lokasi pertempuran. Dia mengancam akan membunuh Tong Yu saat ia mencoba menyerangnya saat masih dalam kandungan ibunya. Tong Yu marah dan dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa mereka tak akan mundur pada pertarungan. Hari perang pun tiba. Ning dan Bai ditugaskan untuk pergi diam-diam dalam memastikan klan Sulong tak dapat melarikan diri. Sementara 5 petinggi lainnya, termasuk orang tua Ning, akan mengontrol segel naga. Ayahnya menggunakan sisik naga untuk mengubahnya menjadi pedang dan memberikannya kepada Ning, berharap mereka akan membantunya menghancurkan klan Sulong. Setelah menyerap kekuatan, Ning menuju ke medan perang dan memanggil ribuan pedang untuk melumpuhkan musuh. Namun musuh bergabung dan menyerang balik Ning sekaligus. Alhasil ia pun meledak dan menderita banyak luka. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia naik ke langit sementara musuh memasang segel untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun tetap saja pedangnya berhasil menembus penghalang itu. Segel naga muncul dari langit, sementara Ning mengontrol senjata yang tak terhitung jumlahnya. Saat pedang berjatuhan dari langit, Ning segera membangkitkan kekuatan teratai. Pihak musuh mencoba untuk mendapatkannya, tapi Ning malah memenggal kepala musuh satu persatu. Meskipun memenangkan pertempuran ini, segel naga rusak karena kekuatan Tong Yu. Tong Yu hendak menyerang orang tua Ning, tapi Ning mendatanginya. Tong Yu berubah menjadi bentuk yang lebih besar, tapi itu tak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Ning. Musuh lalu menyerang ke depan, tetapi Ning menggunakan teknik 1000 pedang untuk menyerangnya. Keduanya saling bentrok satu sama lain, sampai Ning menggabungkan teknik 1000 pedang dan teknik bunga teratai. Ning menggunakan kecepatannya untuk melukainya. Ning tak memberikannya nafas dan dengan satu pukulan terakhir ia menggunakan kekuatan bunga teratai untuk melemahkan lawan dan memenggal kepalanya. Ning mencoba untuk menyerap kekuatan Tong Yu secepat mungkin, tetapi ia tak bisa bergerak, memberi Sully kesempatan untuk menyerang klan dari Ning dengan memanggil naganya sendiri. Petinggi klan mencoba menghentikan serangan itu dengan mengendalikan segel naga melawannya, tetapi kekuatannya terlalu kuat untuk ditandingi. Ning menyaksikan naga lawan melahap keluarganya berkeping-keping. Dia menggertakkan giginya dan menangis kesakitan saat mereka dibunuh oleh Sully, yang menyebabkan tempat itu runtuh. Ning lalu naik ke langit dan menyerang naga Sully. Setelah mengalahkan musuh, dia hanya tinggal bersama Bai yang satu-satunya selamat dari klan mereka. Air mata pun jatuh dari matanya saat dia menyadari semuanya sudah berakhir. Dan cerita pun selesai. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Tolong bantu like-nya biar kitanya lebih semangat nih. Jangan lupa juga untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan bye.